Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadul imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ويا أيها الحافظون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin para bapak, saudara-saudara dan adik-adik, jamaah sholat Jumat yang dicinta oleh Allah. Ujar puji syukur kebahagiaan dan kebahagiaan tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita di Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kesempatan yang mulia kali ini, mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Takwa dalam arti yang sebenarnya takwa, yaitu kita senang menjalankan seluruh perintah Allah dan kita ridho meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat dicinta oleh Allah, diutusnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini, kemudian diturunkannya agama Islam ini di atas muka bumi, adalah tidak lain untuk membawa misi yang sangat besar. Apa misi itu? Misi itu adalah rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu wahai Nabi wahai Rasul kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta, atau kecuali menjadi wujud bukti cinta kasihnya Allah terhadap alam semesta. Yang perlu kita garis bawahi adalah kita ini harus menjadi bagian dari rahmatan lil alamin. Wajib kita menjadi bagian dari rahmatan lil alamin. Apa wujud dari rahmatan lil alamin ini? Islam itu mengajarkan kedamaian, ketentraman dan kebenaran. Islam itu melindungi mengayomi. Islam itu adalah agama cinta kasih. Islam itu adil. Islam itu beradab. Islam itu solusi jalan keluar. Islam itu mengajarkan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Dari kalimat-kalimat ini atau kata-kata ini dapat kita mengerti bahwa Islam itu mengajarkan kita peduli terhadap kehidupan sosial. Islam itu membimbing kita agar bisa membangun masyarakat yang harmonis, selaras, seimbang, adil, hukum, sejahtera. Islam itu memberikan pemahaman kepada kita seimbangnya antara hidup atau hubungan vertikal dengan horizontal. Islam itu memberikan pemahaman kepada kita keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Islam itu pemahaman kita agar seimbang dan beruntung dengan dunia dan bukan hanya ritual ibadah saja. Islam. Jadi yang dilakukan. Maka dapat kita buktikan bahwa Islam itu seperti itu. Yang pertama, ketika baginda Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat memasuki negeri Madinah atau kota Madinah, yang mana pada saat itu masyarakat di kota Madinah itu adalah masyarakat yang plural, yang macam berbagai suku, golongan, agama, keyakinan itu ada di sana bersama.
Ketika Rasulullah SAW menggunakan kesempatan untuk berkhutbah pertama kali, Rasulullah menyapa masyarakat dengan kalimat, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai manusia. Rasulullah tidak menggunakan kalimat ya ayuhan nas, wahai orang-orang beriman, tidak, atau wahai orang-orang mukmin, wahai orang-orang muslim, tidak, tapi menggunakan ya ayuhan nas. Apa itu artinya? Apa artinya? Rasulullah memberikan pemahaman. Itulah sapaan kesederhanaan manusia sebagai makhluk sosial. Dan kalau kita perhatikan khutbah Rasulullah itu selanjutnya diisi oleh perkataan. Yang pertama adalah Afshus Salam, yaitu menebarkan salam, mengajarkan kepada masyarakat pada saat itu saling bersama, saling menyapa, untuk membangun kedekatan, keakraban di antara manusia pada saat itu. Ini adalah membangun kehidupan yang bersumber dan berkaitan. Kemudian yang kedua adalah ikhwan to'am. Disampaikan kepada Rasulullah kita harus saling membantu para orang yang membutuhkan, kekurangan masyarakat di sekitar di Madinah pada saat itu banyak. Itu awal to'am yang membantu memberi makan kepada mereka. Yang ditanamkan kepada Rasulullah. Lagi-lagi kita Rasulullah adalah kepedulian sosial. Adalah apa? Hubungan yang horizontal. Yang ketiga yang disampaikan oleh dia adalah wasilul arham, yaitu membangun ikatan tali persaudaraan sebagai membangun persaudaraan di antara manusia atau sesama manusia, membangun persaudaraan sama-sama tinggal di negeri yang dicintai dan kebahagiaan saat ini. Sebab kita dinyatakan ini adalah hubungan horizontal, bukan hubungan apa? Vertikal. Dan ada satu di antara empat itu adalah wasallu pada dunia, yaitu kiamat atau sholat malam hari ketika manusia pada saat itu adalah empat isi faktor ini. Tiga dibanding satu. Yang itu adalah penjelasan tentang bagaimana peduli dalam kehidupan sosial masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Satu aja hubungan kita bersama. Itu menunjukkan Islam itu peduli dalam kehidupan sosial kepada terbangunnya masyarakat yang sosial. Hadirin yang dirahmati, kalau kita mengkaji di dalam rukun Islam dan iman tadi, kalau kita melihat rukun Islam dan iman itu, ada satu yang membangun kehidupan vertikal atau vertikal. Empat sisanya itu adalah endingnya itu membangun kehidupan sosial. Hanya syahadat saja itu membangun hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sisanya dimulai dari sholat, zakat, puasa Ramadan dan haji, semua endingnya adalah membangun kehidupan sosial. Adalah masyarakat yang serta dari aktif yang betul. Mari kita lihat. Sholat, kata Allah pada Al-Quran surat Al-Baqarah. Fawailul lil muslimin, celaka orang yang sholat. Kenapa orang sholat itu telah hadir? Tidak sekedar alladzina hum an sholatihim sahun. Tidak sekedar apa? Sholat yang diabaikan. Alladzina hum yura'un, tidak sekedar sholatnya itu ada karena dia. Lebih dari itu, fadzalika alladzi yad'u jadi wa la yahqu ala ta'amil miskin. Sholatnya celaka kenapa? Yang berhati anak-anak yatim. Tidak peduli kepentingan masyarakat sendiri yang membutuhkan pertolongan. Dia tidak peduli dalam kehidupan sosial, maka celaka sholat. Maka di akhir ayat surat Al-Baqarah dikatakan bahwa yang ya'unal ma'un, celaka sholat kalian karena kalian tidak peduli memberikan pertolongan bantuan dengan harta kalian, dengan sesuatu yang bermanfaat kepada orang-orang di sekitar kalian, maka celaka sholat. Dan sholat itu tidak dilihat. Siapa yang sholat tidak peduli dengan kehidupan sosial, masalah yang ada sekelilingnya, sholat juga menjadi sholat yang celaka. Kemudian rukun Islam yang selanjutnya adalah zakat. Kalau sekali 100%. Zakat diberikan adalah membangun kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera, yang makmur. Itulah wujud kepedulian kita berbagi kepada sesama. Selanjutnya apa? Puasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana di dalam Ramadan ini?
Kita diajari senantiasa memberi dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, memberi dan berbagi kepada anak-anak yatim, fakir miskin, duafa, memberi dan berbagi kepada orang yang sedang berbuka, orang yang sedang sahur. Itu diberi maka diberi minum. Kita diajari banyak berinfak, banyak bersedekah. Itu wujud kebutuhan kita kepada kehidupan sosial masyarakat dari semua. Maka di akhir puasa Allah ingatkan, siapa yang tidak menjaga bayar zakat fitrah, yang lebih adalah kepedulian kita untuk berbagi kepada siapa, pada sesama. Siapa tidak menunaikan zakat fitrahnya, maka puasa Ramadan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih dikatakan wajib menunaikan apa? Zakat fitrah. Itu wujud kepedulian kita di dalam ibadah puasa, dalam kehidupan sosial. Lagi-lagi beberapa horizontal kita perhatikan. Sholat yakin horizontal, zakat horizontal, puasa juga horizontal. Begitu haji, haji masya Allah. Ada banyak orang yang mengatakan ibadah haji itu adalah kuliah 40 hari agar kita bisa menjadi kembali dari haji menjadi orang yang bisa bermasyarakat dengan baik, orang yang peka dan peduli kepada kehidupan sosial di dalam masyarakat. Itu haji. Kita lihat rukun haji. Apa rukun haji? Yang pertama itu menggunakan pakaian ihram, berbaju putih awal filosofi. Semua masyarakat yang ada di Padang Arafah itu adalah berpakaian sama putih. Ini menunjukkan tidak ada manusia yang berbeda yang lain. Semua sama, memiliki kewajiban, memiliki hak, memiliki kehidupan, derajat yang sama. Itulah kehidupan kita di masyarakat. Kita merasa memiliki kehidupan, tak ada kewajiban yang sama. Tidak ada. Kemudian apa? Tawaf. Tawaf kita berdesak-desakan dengan berjuta-juta orang berkeliling. Apa yang maksudnya ini? Kita tidak ada yang pertama itu sabar, tidak ada yang rasa, tidak ada yang apa? Mendahulukan kepentingan orang saat kita berdesak-desakan di tawaf. Ini artinya saat kita kembali ke masyarakat, kita bisa menjalani kehidupan sosial yang luar biasa. Kita harus bersabar, kita harus tegar rasa, memberikan orang lain menunaikan kebutuhannya dulu. Baru jadi filosofinya itu tawaf. Rumah selanjutnya itu syai, bagaimana ibu hajar berlari-lari dari bukit Safa ke Marwah. Apa yang dicari? Air minum, sumber mata air. Begitu dia menemukannya, siapa yang menemukan? Utama cinta. Yang berikan sebuah filosofi bahwa kita hidup berkeluarga itu menumbuhkan kasih sayang kepada orang lain kita, keluarga kita, juga pada masyarakat sendiri, bukan menurut. Wukuf di Padang Arafah, kita berdoa bersama, makan bersama, tidur bersama. Dalam rangka membangun kebersamaan, membangun gotong royong. Kita hidup di masyarakat harus hidup bersama. Kita tidak bisa bersama. Kita harus gotong royong dalam menyelesaikan semua permasalahan di dalam masyarakat. Ini wujud Islam itu membangun spiritual kita pribadi kita menjadi insan yang peduli dengan kehidupan sosial, peduli kepada masyarakatnya yang harmonis, yang selaras, serasi seutuhnya. Hadirnya di rumah Allah. Ya terakhir ketika Rasulullah ditanya bersama, manhajul mabrur kata bersama. Apa kata Rasulullah? Itu amut to'am, batikul kalam. Yang pertama dikatakan Rasul, haji yang mabrur itu apa? Memberi makan kepada orang saat dia kembali dari haji dan dia apa? Niscaya dijaga. Semua apa? Dalam rangka membangun kehidupan sosial yang harmonis. Suka memberi peduli yang lain dan menjaga niscaya akan kita menyakiti. Apa yang lainnya dilihat dikatakan itu al-Quran wa insya'us salam, yaitu orang yang memberi makan kepada orang lain dan dia senantiasa menebarkan salam di dalam masyarakat. Mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang senantiasa memahami bahwa Islam itu bukan hanya ibadah ritual, dan benar Islam mengajarkan kepada kita membangun masyarakat sosialnya yang harmonis, adil, makmur, sejahtera, membangun kepedulian kita terhadap kehidupan masyarakatnya. Dan kalau pikir kamu buat sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda
ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحافظون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويغفر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وأنصروا صفدا وجلوسا لا إرادة.